Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Sisi Arini, NIM 0205171175 dari Jinayah 7A, memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Indra Utama Tanjung MH sebagai Bapak dosen, dan tema yang saya angkat adalah Pilkada di tengah pandemi. Apabila kita berbicara soal pilkada pada saat ini bukan hanya berbicara tentang kesehatan, karena pada saat pandemi membuat mutunya menjadi rentan. Partisipasi berpotensi rendah. Adanya pengawasan dan juga perdebatan menjadi tidak terarah. Wajar partisipan sukar memilih kandidat mana, pasangan mana yang akan dipilih. Karena untuk berpikir memenuhi kebutuhan hidup besok di era pandemi seperti saat ini saja sudah membuat mereka pusing. Belum lagi ditambah dengan problem-problem pemilu, termasuk problem dana pemilu yang tidak tahu, terlihat gelap melulu. Jadi akan seperti apakah pilkada di tengah puncak pandemi? Apakah kualitasnya terjamin baik dan tinggi? Jadi di video ini saya akan mengutarakan opini saya terkait dengan pilkada di tengah pandemi. Jadi seperti yang telah kita ketahui pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin kita telah bersama-sama menggunakan hak suara kita untuk memilih pasangan wali kota yang tepat menurut hati nurani kita. Jadi tema yang saya angkat adalah lebih mencondongkan kepada pasangan wali kota dari Solo dan juga Medan, yaitu tempat di mana anak dan juga menantu Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wali kota dan berujung dengan kemenangan. Pilkada serentak di tengah pandemi, anak dan menantu Presiden Joko Widodo. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mencalonkan diri, mengapa anak dan juga menantu Presiden mencalonkan diri di waktu pandemi, ditambah juga dengan kenapa tidak menunggu sampai masa jabatan ayahanda dan juga Bapak mertua Bapak Presiden Joko Widodo usai dulu baru mencalonkan diri? Kenapa harus masih di dalam masa jabatan, tetapi anak dan juga menantu gak seolah-olah berbondong-bondong? Apakah agar dipermudah dalam segala hal? Kita tidak tahu. Kenapa pemerintah buru-buru sekali menyelesaikan pilkada? Apakah sebegitu pentingnya target? Sampai harus mengorbankan hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan dan juga keselamatan? Seharusnya prioritas utama yang diutamakan pemerintah adalah kesehatan dan yang kedua adalah ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden sendiri juga mengakui bahwa kesehatan adalah nomor 1. Memang positifnya adalah pergantian kepemimpinan dilaksanakan dengan tepat waktu. Dan memang pilkada ini juga menggunakan protokol kesehatan, mulai dari kampanye terbatas agar menghindari dari adanya klaster baru. Tapi tetap saja yang namanya kampanye itu pasti mengundang orang banyak, agar lebih banyak orang mengetahui visi dan misi dari seorang yang mencalonkan diri. Kampanye terbatas. Jadi kalau kita berbicara tentang kampanye terbatas, ini menghasilkan banyak kebingungan di kalangan masyarakat yang ingin memilih kandidat mana yang tepat untuk mereka pilih. Karena ini sangat menentukan masa depan dari suatu wilayah. Dan hal ini telah terbukti dari survei yang telah saya lakukan di sekeliling saya, mulai dari keluarga, teman-teman, dan juga tetangga. Orang-orang di sekitar saya, mereka lebih memilih yang sudah mereka kenal saja. Jadi kalau contoh untuk kota Medan, ya Bobby. Karena apa? Karena ya siapa yang tidak mengenal dengan Bobby, menantu dari Bapak Presiden.
Sedangkan untuk pasangan calon 01 maksud saya, yaitu Bapak Insinyur Haji Ahyar Nasution dan juga wakilnya Haji Salman Al-Faris, ini mereka kan tidak seterkenal tidak seterkenal pasangan calon 02 Muhammad Bobi Afif Nasution. Tentu saja dari awal saya sudah berpikir bahwa mereka, untuk pasangan Bapak Insinyur Haji Ahyar ini potensi untuk dia menjadi pemenang dalam pilkada wali kota ini sangat kecil. Karena apa? Karena dari awal Bapak Bobi sudah terkenal. Sedangkan kalau kita mau untuk mencalonkan diri itu sangat diperlukan yang namanya ketenaran. Apalagi di era pandemi saat ini, sosialisasi dan juga kampanye yang terbatas, bagaimana bisa mencakup banyak orang yang untuk mengetahui siapa jati diri dari kita, seorang calon. Jadi dapat kita lihat juga dari hasil pilkada tanggal 11, saya ngambil datanya tanggal 11 Desember 2020, untuk wilayah Medan, pasangan 01, Insinyur Haji Ahyar Nasution MSI dan juga Haji Salman Al-Faris LCMA mendapatkan suara 47,6%, atau sekitar 1.303.578 suara. Dan juga untuk pasangan nomor urut 02 Muhammad Bobi Afif Nasution dan juga Haji Alif Ahmad Rahman SE itu memperoleh 52,4% atau 1.407.171 suara. Dan untuk wilayah Solo sendiri, untuk pasangan calon nomor urut 01 yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga Teguh Prakoso atau Gibran Teguh meraih 86,4% dengan total suaranya sebanyak 1.506.757 suara. Dan juga untuk pasangan nomor urut 02 dari Solo yaitu Bagio Wahyono dan juga Suparjo Franciscus Saverius atau bisa disebut dengan Bajo meraih 13,6% sebanyak mendapatkan suara sebanyak sekitar 19.619 suara. Jadi di sini sangat menarik karena untuk wilayah Solo kita bisa melihat bahwa perolehan suaranya dari 86,4%, sedangkan untuk pasangan 02 mendapatkan 13,6%. Ini sangat terlihat seperti permainan politik yang luar biasa. Karena apa? Karena perbandingannya sangat jauh. Jadi kalau kita bisa sampai berpikir bahwa, untuk saya sendiri berpikir, apakah pasangan calon nomor urut 02 Pak Bagio ini adalah boneka dari untuk bisa memenangkan pasangan Gibran Rakabuming Raka, karena ini sangat-sangat terlalu kecil gitu, perbandingan terlalu jauh. Dan sebelum pilkada ini juga Pak Gibran itu sangat optimis bahwa dia bakal mendapatkan suara 89%. Dia bilang seperti itu, dan ini kenyataan. Berbicara tentang hal ini, anak dan menantu sama-sama menang. Ya, Pak Bobi untuk wilayah Medan dan juga Gibran untuk wilayah Solo sama-sama menang, anak dan juga menantu. Apakah ini yang dimaksud dengan politik dinasti? Nah, itu menjadi pertanyaan. Presiden Joko Widodo telah melahirkan rekor baru di Pilkada serentak 2020 ini, yang baru diselesaikan sekitar 270 daerah. Rekor tersebut adalah Jokowi menjadi satu-satunya Presiden Republik Indonesia sepanjang sejarah di mana anaknya menjadi kepala daerah sekaligus di waktu yang bersamaan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, anak dan menantu Presiden Jokowi
Gibran dan juga Bobi ini ternyata merupakan kader baru dari partai PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan loh. Gibran dan Bobi itu ditunjuk langsung oleh ketua umum dari PDIP, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk mengikuti pemilihan wali kota di Solo dan juga Medan. Dan ini sangat menarik. Banyak pengamat politik yang beranggapan kemenangan itu membuat semakin bertambahnya politik dinasti di Indonesia. Ya, politik dinasti ini menandakan semakin tumbuh suburnya budaya politik oligarki. Ini sangat-sangat luar biasa. Padahal seperti yang telah kita ketahui, Gibran dan juga Bobi adalah kader baru menjadi kader PDIP, namun langsung mendapatkan tempat istimewa dengan diusungnya di pemilihan wali kota Solo dan juga Medan. Bagaimana tidak terkesan kotor pilkada ini coba? Bila Gibran dan Bobi ini belum pernah berdarah-darah di partai politik, tidak pernah berjuang di partai politik, tidak pernah berjuang di partai PDIP. Kader baru loh. Mereka sudah menyingkirkan orang-orang yang telah berdarah-darah di partai PDIP. Ini tidak sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.